Selamat mendengarkan cerita novel fiksi. Jenderal Fate dari Indonesia dan Raja Penjara Darah Mantan Kaisar Kegelapan. Bab 72. Mahakarya Blood yang sesungguhnya. Palsu tetaplah palsu. Ketika kata-kata itu terdengar di aula perjamuan, semua obrolan yang terdengar di lantai itu menjadi sunyi senyap. Astaga, mata semua orang beralih kepada sumber suara itu dan yang membuat mereka terkejut. Orang yang membuat pernyataan itu sebenarnya Lintang Fate. Lintang Fate. Ekspresi Listio langsung berubah menjadi gelap. Dia tidak menyangka bahwa ketika dia mengalami momen yang paling membanggakan dan memesona, pria terkutuk ini akan muncul lagi untuk meruntuhkan kejayaannya. Listio mendengus. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Lukisanku sudah diautentikasi secara pribadi oleh kurator Zafran King. Bagaimana mungkin lukisan itu palsu? Apa yang akan diketahui pria yang menikah dengan keluarga istrinya sepertimu tentang seni? Apa yang kamu ketahui tentang dunia Master Blood? Wajah Listio penuh dengan ejekan dan kebencian. Dia bukanlah satu-satunya yang merasa seperti itu. Kerumunan di sekitarnya itu pun juga memberi Lintang Fate tatapan jijik dan menghina yang serupa. Apakah pengamatan seorang kurator Zafran King tentang karya Master Blood itu lebih buruk daripada pengamatan seseorang yang menikah dengan keluarga istrinya? Sungguh lucu. Apakah menantu keluarga Barma itu bodoh? Apakah dia tidak mendengar penilaian dari kurator Zafran King? Aku pikir beberapa orang ingin mencuri perhatian. Itu sebabnya mereka mencoba menarik perhatian kita. Tepat sekali. Orang ini sudah mencuri kartu keanggotaan tertinggi Super VIP dari grup era keemasan sebelumnya. Dan sekarang dia di sini untuk mengumpulkan perhatian dengan perkataan omong kosong. Sungguh bodoh. Petik 2. Tatapan orang-orang di sekitarnya yang diarahkan pada Lintang Fate dipenuhi dengan cemoohan dan penghinaan. Bahkan wajah kurator Zafran King terlihat sangat tidak senang. Anak muda, kamu mengatakan bahwa lukisan ini adalah tiruan. Tepat sekali. Lintang menatap langsung ke arah kurator Zafran King tanpa sedikit pun mundur karena tekanan. Bagus. Kamu adalah orang pertama yang mempertanyakan kemampuanku untuk menilai dan membuktikan. Kurator Zafran King jelas sangat jengkel dengan Lintang sehingga dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mencemoohnya. Dia menunjuk lukisan Menara Eiffel itu dengan ekspresi muram dan berkata dengan marah. Kalau begitu jelaskan padaku. Di sini, bagaimana lukisan ini adalah lukisan tiruan? Jika kamu benar, aku akan memujamu sebagai tuanku. Dan jika kamu salah, bersiaplah untuk konsekuensinya. Suara Zafran King dipenuhi dengan kemarahan yang luar biasa. Jika Lintang benar, Zafran King akan menganggapnya sebagai tuannya. Jika Lintang salah, dia akan berada dalam masalah besar. Ketika mendengar ini, wajah Siswanto Barma, yang berada di samping, menjadi pucat. Dia tahu bahwa meskipun Zafran King ini bertanggung jawab atas Museum Seni Kota Jakarta, koneksi atau pengaruhnya sangat besar di Kota Jakarta. Jika dia marah dan memutuskan untuk berurusan dengan Lintang Fate, dia pasti bisa mengurus Lintang hanya dalam hitungan menit. Siswanto Barma ingin segera menarik Lintang Fate kembali dan menyuruhnya untuk tidak banyak bicara. Namun, Lintang Fate tidak peduli saat dia menatap Zafran King dengan dingin sebelum berkata sambil tersenyum sambil menggelengkan kepalanya. Maaf, tetapi dengan mata yang bahkan tidak bisa membedakan antara yang asli dan yang palsu. Kamu tidak memenuhi syarat untuk menjadi muridku. Apa? Semua orang tercengang oleh kata-kata Lintang. Tidak memenuhi syarat. Apa? Sungguh sombong dan angkuhnya dia. Pada saat ini, kerumunan di sekitarnya itu memandang Lintang seolah-olah mereka sedang melihat orang bodoh. Mereka belum pernah melihat orang yang sombong seperti itu. Dia benar-benar mengatakan bahwa dengan mata kurator Zafran King, dia bahkan tidak memenuhi syarat untuk memuja Lintang sebagai tuannya. Bukankah itu gila? Namun, ada lebih banyak lagi. Lintang sama sekali tidak peduli dengan ejekan dari kerumunan itu. Dia datang langsung menuju lukisan itu dan berkata dengan dingin. Lukisan ini sekitar 60% mirip dengan karya Master Blood, tetapi terdapat 3 perbedaan utama. Saat dia berbicara, Lintang mengarahkan jarinya ke ujung Menara Eiffel. Pertama, puncak menara. Puncak Menara Eiffel dari Master Blood ditingkatkan menjadi 10.000 saat dia melukis. Nilai numerik yang tepat harus 13,78.
Tapi ukuran lukisan ini adalah 12,31. Ketika diperluas dengan skala 10.000, perbedaannya adalah 1.000 mil. Kedua, warna yang digunakan dalam lukisan Master Blood terbuat dari tinta biru laut dalam, yang tidak akan pudar dan tahan air, membiarkannya tetap sama hingga 100 tahun. Dan di lukisan ini, warna di bawahnya sudah luntur. Jadi itu sama sekali bukan tinta biru laut. Ketiga, adalah tanda tangannya. Huruf L pada tanda tangan terukir dari semua lukisan Master Blood dinaikkan 30 derajat. Tapi ini adalah garis lurus. Keheningan. Pada saat ini, menyaksikan kata-kata itu keluar dari mulut Lintang. Kemudahan dan kepercayaan diri yang dia keluarkan memberi kesan kepada semua orang seperti seorang peneliti utama tentang Master Blood sedang memberi mereka wejangan. Menjelaskan perbedaan antara yang asli dan yang tiruan. Hal itu sangat memikat dan luar biasa. Selain kerumunan. Setelah mendengar penjelasan Lintang tersebut, raut wajah kurator Zafran King berubah dari marah menjadi heran dan dari heran menjadi ragu. Zafran King merasa bingung. Bukannya dia belum pernah mendengar klaim seperti itu sebelumnya. Tetapi menurutnya, itu hanyalah mitos yang dimiliki dunia luar tentang Master Blood. Lagi pula, terlalu sulit untuk mengecilkan objek fisik menjadi lukisan dalam skala 10.000. Dan manusia bukanlah instrumen yang tepat. Dan tinta biru laut pekat, yang tidak akan pudar atau kehilangan bentuk selama 100 tahun. Dia belum pernah melihatnya sebelumnya. Adapun tanda tangan. Zafran King juga tidak pernah memperhatikan detail ini. Lagi pula, sangat sedikit karya Master Blood yang beredar saat ini. Meskipun dia telah melihat 1 atau 2 karya, dia hanya mengagumi keindahan dan pencapaian artistik lukisan-lukisan itu dan tidak pernah memperhatikan cara Master Blood menandatanginya. Sungguh omong kosong. Pada saat ini, seolah-olah sedang melihat seorang pembohong. Zafran King menatap Lintang dengan mata penuh amarah saat dia berkata, "Semua yang kamu katakan, apakah itu rasio 10.000 atau tinta biru laut? Ini semua merupakan mitos berlebihan tentang dunia yang dibuat tentang Master Blood. Itu semua sama sekali tidak kredibel." Apa? Ketika kata-kata Zafran King terlontar, kerumunan di sekitarnya itu langsung menyimpulkan bahwa Lintang hanya berpura-pura. Dia pasti pernah mendengarnya dari suatu tempat dan sengaja mencoba untuk memamerkannya. Tampaknya bagi orang banyak bahwa Lintang hanya memiliki pemahaman yang dangkal tentang karya Master Blood dan berusaha untuk menganggapnya nyata sambil membuat mereka bingung dan tidak dapat diterima begitu saja. Hahaha. Saat itu, Listio tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Baik sekali. Harus aku akui bahwa aku sangat terkesan kemampuan aktingmu, Lintang Fed. Bagi orang-orang yang tidak tahu, mereka mungkin benar-benar mengira kamu adalah Master Blood itu sendiri padahal kamu hanyalah seorang pria yang menikah dengan keluarga istrinya. Hahaha, sangat lucu. Listio memperbesar tawanya. Di matanya, Lintang seperti sebuah lelucon. Omong kosong apa tentang yang satu itu dengan rasio 10.000? Omong kosong apa tentang tinta biru laut? Dan omong kosong tentang tanda tangan aneh itu? Dari lubuk hatinya, Listio tidak percaya sepatah kata pun ucapan yang keluar dari mulut Lintang. Baginya, Lintang Fed hanya nergurau untuk mendapatkan perhatian. Seperti badut yang membuat orang tertawa. Selain dia, kerumunan di sekitarnya juga mengejek Lintang saat mereka memandangnya seperti sedang melihat orang bodoh. Astaga, tidak disangka ada orang sebodoh ini. Bukankah orang ini pada dasarnya mencoba mengajari bahwa dia lebih tahu segalanya daripada para ahli? Ya, siapa di seluruh kota Jakarta yang bisa dibandingkan dengan kurator Zafran King dalam hal pengamatan karya dari Master Blood? Jika dia mengatakan orang ini berbicara omong kosong, maka dia pasti berbicara omong kosong. Sungguh bodoh. Tidak disangka dia bahkan mencoba menanyai kurator Zafran King. Petik 2. Dalam sekejap mata, Lintang dan Siswanto Barma tenggelam di bawah gelombang obrolan dan ejekan yang berdengung tanpa henti. Wajah Siswanto Barma benar-benar sangat pucat. Sejujurnya, dia bahkan mengira menantunya itu berbicara omong kosong. Lagi pula, dia belum pernah melihat Lintang mempelajari seni apapun, apalagi memiliki pencapaian dalam bidang ini. Itu belum semuanya. Listio, yang berdiri di samping, terus mengamati lukisan di tangan Lintang Fed. Orang bisa tahu bahwa dia jelas tidak baik.
Sepertinya dia tahu maksud dari lukisan itu dan mau tidak mau membuka mulutnya untuk bertanya kepada Lintang. Apakah kamu mendengar itu? Lintang Fed. Kurator Zuan King menyebutmu seorang pembohong. Dan juga, lukisan apa yang ada di tanganmu itu? Apakah itu seharusnya hadiah untuk pamanku? Hadiah. Pada saat itu, Jonathan Lewis, Zafran King dan yang lainnya semua mengalihkan pandangan mereka ke arah sebuah gulungan di tangan Lintang. Dengan begitu banyak pasang mata tertuju pada mereka, Siswanto Barma hanya bisa mengumpulkan keberaniannya dan berkata kepada Jonathan Lewis, "Kami sebenarnya sudah menyiapkan sebuah lukisan untuk Anda, Tuan Lewis." Oh, jejak penghinaan terlihat di wajah Jonathan Lewis saat dia bertanya dengan acuh tak acuh. "Saya ingin tahu mengapa Anda menyiapkan lukisan ini, Tuan Barma. Lukisan itu tidak mungkin sebuah karya dari Master Blood, kan?" Hahaha, nada bicaranya penuh dengan ejekan. Mendengar ini, seluruh kerumunan itu tertawa terbahak-bahak. Hanya saja tawa itu dipenuhi dengan ejekan dan cemoohan. Namun, saat ini, semua orang terkejut melihat Lintang menganggukkan kepalanya dan berkata dengan sangat serius, "Itu benar. Ini adalah karya dari Blood."